Nah, lalu ini manusia, kan kau sudah meminjam kitab-kitab yang sudah saya berikan kepada kalian. Bagaimana? Maksudnya, apakah tidak ada informasi yang bisa kau dapatkan dari kitab-kitab itu? Ya sejauh ini sudah saya pelajari sampai habis. Namun saya tidak menemukan apapun di situ, Paman. Kau sudah mempelajari sampai benar-benar tuntas? Iya, namun nggak ada apa-apanya ya. Maksudnya tidak ada apa-apa, tidak ada informasi yang bisa kau dapatkan atau bagaimana? Ya, intinya di dalam kitab tersebut hanya pelajaran semua. Malah kemarin saya itu, Paman, ada di halaman berapa itu? 60 lah. 60. Iya, di situ saya mendapatkan ilmu cakrawala apa itu. Nah, itu saya tidak tahu ilmu-ilmu seperti itu. Iya, bukannya saya mendapatkan pelajaran, malah saya dapat ilmu. Ya, berarti tidak mendapatkan informasi tentang yang sedang kau hadapi, malah kau mendapatkan ilmu cakrawala itu. Iya, ya alhamdulillah sih. Ya setiap perjuangan pasti akan ada sesuatu yang dibuahkan hasilnya. Ya itu pasti. Tidak ada hal yang sia-sia, sekalipun itu haram untuk dilakukan pasti ada imbasnya, maksudnya ada balasan untuk kalian seperti itu kan. Apalagi yang halal-halal kan seperti itu. Tetapi kamu sudah membacakan semuanya? Sudah sampai habis. Cuma memang ada satu halaman yang saya tidak paham bahasanya. Dua. Ya satu halaman sama belakangnya. Satu lembar itu. Iya, saya tidak bisa bahasanya. Jadi saya lipat sedikit sebagai petanda bahwasanya satu lembar di halaman nomor berapa sih? Halaman 37. Halaman 37 sama 38 saya memang benar-benar tidak bisa membacanya. Ya, memang setahu saya almarhum Tuan Guru Legong Siong itu memiliki kitab banyak dan ada beberapa kitab yang sulit untuk dimengerti, apalagi mereka-mereka yang tidak berlatih untuk membaca kitab-kitab seperti itu kan. Jadi ya itu wajar sih. Nah, menurut Paman sendiri, saran untuk kami semua di sini apa kira-kira? Kalian sudah membaca semuanya, namun tidak mendapatkan apa-apa dari membaca kitab-kitab itu. Yakin tidak ada yang terlewatkan satu lembar pun? Cuma lembar itu tuh. Cuma lembar itu saja. Iya, saya yakin. Kitabnya masih berada di temanmu apa? Ini saya bawa. Oh, di bawah. Nih, saya tunjukkan Ya, ngurusin badannya kok. Merek nah, yang tidak ada ini yang belum dibaca satu lembar ini yang kitab yang ini nih. Di halaman 37. Yang berwarna biru muda ini. Saya juga tidak bisa membaca ya. Dicek dulu saja itu yang lembar ke-37, Paman. Barangkali jenengan bisa membantu kami untuk menyelesaikannya. Ini yang kitab yang sampul berwarna biru ini semuanya bahasanya sulit-sulit apa ada beberapa yang masih bisa kalian baca? Ada beberapa, semuanya bisa sama saya artikan. Cuma yang halaman 37 itu saja yang saya tidak bisa artikan. Wah. 30. Saya juga tidak mengerti bahasanya. Dan
apalagi yang kalian butuhkan dari saya yang Coba dicek yang 38. saya tidak bisa membacanya, orang kalian saja tidak bisa apalagi saya. Iya. Saya orang bodoh manusia. Yang 38 kan jenengan belum lihat. Ya tadi sudah melihat sedikit tapi sepertinya memang bahasanya susah untuk saya mengerti. Saya bukan makhluk yang ahli dalam hal-hal seperti itu, yang tidak bisa untuk menerjemahkan hal-hal seperti itu manusia. Oh iya, Apalagi manusia. ini paman. Kan sesuai dengan berita yang sudah beredar di mana-mana. Berita apa itu? Intinya ada penguasa yang bernama Ikram Barawi itu kan ingin menguasai wilayah kekuasaan, memperluas jajaran agar dia bisa menguasai segala sesuatunya di wilayah ini. Bahkan cita-citanya Apa itu? Tongeret itu. ya apa namanya ya? Itu biasanya bunyi di siang hari. Itu hewannya. Nah, itu kan beritanya sudah sampai di Sri Maharaja. Sri Maharaja yang mana? Jangka rencana. Jangan rencana. Lalu yang ingin menguasai itu namanya Ikram Barawi. Ya, dan sebentar lagi itu saya dengar akan dipenggal kepalanya dalam waktu dekat ini. Maharaja akan turun sendirinya. Akan turun sendiri. Itu beritanya. Sri Maharaja akan turun sendiri untuk memenggal kepala Ikram Barawi. Iya, tidak sampai di situ. Kepalanya rencananya mau dipajang. Dipajang. Iya, koleksi. ditontonkan kepada para raja-raja di pertemuan para raja-raja. Apa namanya? PRR. Pertemuan raja-raja. Iya. Pertemuan raja-raja. Ya. Berarti semua raja yang ada itu akan berkumpul dalam Iya. satu tempat. Nah, rajanya Raja Ikram Barawi yang sudah melanggar dari perjanjian PRR itu mau ditancapkan di dalam tombak dan sebagai bukti bahwasanya salah satu pengkhianatan yang menyakitkan seperti ini. Itu satu. Ada lagi, saya mau cerita sedikit ya. Ya, silakan kau ceritakan saja. Bukan saja sampai di situ, istrinya rencananya akan diperbudak ya, mau menjadi pesta rakyat di mana semua prajurit akan mencicipinya semua. Istri dari Ikram Barawi akan digunakan untuk menghibur laki-laki ataupun prajurit-prajurit yang berada di sana. Iya, Buat rayaan. buat rayaan turut bergilir. Gilir. Nah, Dombe. dan anaknya Yang katanya cantik Pak Indonesia. yang cantik dan anak laki-lakinya juga itu tidak akan dibunuh secara langsung. Rencananya itu mau Kuliti. disuapin satu Kuliti. persatu, kuliti. Aduh, Apa itu nggak terlalu berlebihan manusia? Itu suatu kekejaman kalau menurut saya. ya itulah yang namanya penguasa. Ya mungkin yang sah-sah saja. Siapa yang mau melanggar peraturan dari Sri Maharaja? Ya kalau penguasa seperti itu, bukankah itu termasuk perbuatan yang zolim? Nih, di sini kan itu sebagai tanda bahwasanya siapapun yang melakukan pemberontakan, yang memiliki jalan yang Sebagai contoh ya, sebagai contoh. agar tidak terjadi pemberontakan lagi. Dan anaknya itu akan diseratin satu persatu sampai pelan-pelan kehabisan darah dan mati. Dan ada lagi, lebih parahnya lagi ini. Ada lagi lebih parah selain itu. Ada. Apa manusia? Kerajaan Bunga Keterong apa? Ya, kerajaan Bunga Keterong. Bunga Keterong itu nanti sebagai tempat pembuangan kotoran para rakyat. Rakyat dari berbagai kerajaan itu. Iya, itu Raja Bunga Keterong yang dimiliki Ikram Barawi sebagai
jambang jadi Ya, Sepiteng lah. itu ceritanya. Aku pun nggak habis pikir kenapa Sri Maharaja berpikir seperti itu ya. Dan menunjuk tempat itu ya mas. Kurang ajar ini Ikram Parawi. Saya dengar sih. Nah, tahu sendiri saya punya tes banknya, berarti kan saya memang Iya. Kok memang ya saya sih tidak meragukan akan kabar itu karena memang kamu kan langsung berurusan dengan Tuan Sri Maharaja kan. nah itu kurang ajar ini Ikram Parawi. Akan saya